Setelah kita membukukan penerimaan dan mutasi kas dan telah memastikan angkanya sama antara buku bank dengan buku bank yang ada di aplikasi, maka kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap 5, yaitu tahap penerimaan dan mutasi telah kita bahas sebelumnya. Jadi kita fokus sekarang ke 4 tahap yang ini, yaitu SPP, pencairan, SPJ, dan penyetoran pajak. Kita mulai dengan SPP kegiatan. SPP kegiatan terdiri atas 2, yaitu SPP panjar dan SPP definitif. SPP panjar dibuat apabila PPTK, PTPKN atau PTPKD melakukan permintaan pembayaran sebagai uang panjar pelaksanaan kegiatan, namun SPJ atau kwitansi belanja belum ada, uang panjar tersebut belum dibelanjakan, jadi belum ada SPJ-nya. Jadi dia ngambil uang dulu, kemudian berbelanja, baru beberapa waktu kemudian dia mempertanggungjawabkan berupa SPJ atau kwitansi belanja. Sementara SPP definitif, permintaan pencairan dana oleh PTPKN atau PTPKD terhadap belanja yang sudah dilaksanakan dan pengajuan SPP-nya disertai dengan SPJ atau kwitansi belanja. Kita lihat di sini, SPP kegiatan harus berdasarkan RAB anggaran yang telah disahkan. Kemudian PTPKD mengajukan permintaan persetujuan pencairan dana kepada kepala desa atau wali negari melalui mekanisme surat permintaan pembayaran. Kemudian kita kembali ini, kita ganti dulu. Ini PTPKN artinya pejabat teknis pengelola keuangan desa, tadinya nagari, kita ganti aja desa. Lanjut ke SPP panjar. Dimulai dengan menu pengajuan panjar. Jadi pertama, tahapan dari panjar adalah pengajuan panjar. Jadi menunya penatausahaan, SPP kegiatan, kemudian pilih menu panjar kegiatan. Yang kedua, tahapnya adalah tahap pencairan. Jadi panjarnya dicairkan uangnya di menu penatausahaan, kemudian pencairan SPP. Yang ketiga, pertanggungjawaban panjar. Jadi uang yang telah diterima dipertanggungjawabkan melalui menu penatausahaan kegiatan, SPP panjar kegiatan, dan kalau dia ada sisa dipertanggungjawabkan di sisa panjar. Sementara untuk SPP definitif sebenarnya cuma ada 2 tahap, yaitu pengajuan SPP dan pencairan. Di sini pencairan tidak saya tuliskan. Jadi yang pertama adalah pengajuan SPP definitif melalui menu penatausahaan, SPP kegiatan, dan SPP definitif. Kemudian yang ketiga adalah SPJ swadaya. Ini nanti akan kita bahas terpisah. Kembali ke SPP panjar. Oke, menunya adalah data entry, penatausahaan, SPP kegiatan. Ini kita pilih menu SPP, itu panjar kegiatan. Kita tambah dulu nomornya otomatis. Tanggalnya kita buat tanggal 4 April. Ingat, tanggal ini harus di atas tanggal APB disahkan, karena belum boleh melakukan belanja atau mencairkan dana sebelum APB disahkan. Jadi tanggal APB tadi tanggal 29 Maret. Ini tanggal 4 April baru kita belanja. Jadi di sini saya akan membuat SPP panjar kegiatan operasional kantor wali nagari. Sesuai dengan nama kegiatan yang sudah kita buat. Kemudian kita simpan, kita isi detail rekening, kita klik 2 kali, kita tambah, kemudian pada rincian kita cari kodenya, kita klik, kita pilih kegiatannya, kegiatan operasional kantor wali nagari, kita klik. Kemudian ini ada beberapa rekening ternyata di dalam kegiatan tersebut, rekening belanja. Oke, kita pilih rekening apa saja yang akan kita minta sebagai panjar. Di sini saya contohkan, pertama adalah ATK. Ini anggarannya 3 jutaan. Dari anggaran 3 jutaan untuk ATK, di sini dimintakan panjar senilai 1 juta. Simpan. Oke, selain ATK, ada lagi kita mintakan, udah kita tambah. Oke, di sini mau memintakan rekening fotokopi dan cetak. Angkanya 500.000 misal. Simpan. Kemudian tambah lagi rekening kalau masih mau nambah rekening yang dimintakan.
Di sini saya ambil perjalanan dinas, nilainya 500.000 lagi. Kemudian yang terakhir kita tambah, kita cari angka yang agak besar. Oke, di sini saya akan memakai belanja pakaian dinas dan atributnya. Di sini angkanya ada 2.400.000. 2.400.000. Simpan. Oke, ini adalah rekening-rekening dari kegiatan operasional kantor wali negari yang akan kita minta dengan total 4.400.000. Kemudian kita cetak dulu SPP-nya. Ini ada 2 cetakan. SPP 1 adalah surat pengantar. Jadi ini PTPK sebagai pengantar SPP, pengantar surat permintaan dari PTPKN atau PTPKD kepada wali negari, yang isinya seperti ini. Ini sudah sesuai loh dengan form-form yang ada di Permendagri 113 tahun 2014. Ini tanda tangani, di print. Oke, kemudian kita cetak lagi SPP yang kedua. SPP yang kedua ini adalah rincian atau uraian dari SPP Panjar tadi, yang menguraikan rekening apa yang diminta, berapa total, dan di sini harus ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh sekretaris, dan disetujui oleh wali nagarinya atau kepala desa. Ini ada catatan, Panjar kegiatan wajib dipertanggungjawabkan paling lambat 7 hari sejak diserahkan. Kemudian kita print, tutup. Jadi nanti SPP-nya ini kita print dua-duanya, tanda tangan, nanti diarsipkan. Kemudian kita tutup, keluar dulu. Jadi itu baru tahap pengajuan, belum ada uangnya di sana. Jadi SPP yang sudah disetujui harus dicairkan kepada bendahara. Jadi si PTPKD atau PTPKN atau pelaksana kegiatan datang menemui bendahara untuk melakukan pencairan. Jadi menunya data entry, pendatausahaan, kemudian kita pilih pencairan SPP. Jadi berdasarkan SPP tadi, bendahara mencari di sini di bukti pencarian, ini SPP yang dibuat tadi senilai 4.400.000. Bendahara melakukan pencairan dengan cara ini, kita tambah. Untuk penomoran, nomornya nggak otomatis, jadi harus kita isi manual. Oke. Untuk formatnya, kami biasa menggunakan, belum ternyata, seperti ini. Nomornya tetap 4 digit, mulai dari 0001 Gagaharing. Cash, saya gunakan cash karena tunai, dia cuma 4. Ini ini kode nagari, kode kecamatan tahun 2016. Untuk kode silahkan disesuaikan kebutuhan masing-masing. Nomor 01 cash karena dia tunai, 2005 kode kecamatan dan nagari tahun 2016. Kemudian tanggalnya SPP-nya ternyata dicairkan pada hari yang sama, yaitu SPP tanggal 4 dicairkan juga tanggal 4 karena di bendahara sudah ada uang tunai karena telah melakukan penarikan sebelumnya. Jadi pastikan ininya dipilih tunai, jangan bank karena dibayarnya tunai. Kemudian kita simpan, sudah ada, dan cetak. Mau mencetak bukti? Kita jawab yes. Oke, ini adalah format bukti pencairan SPP. Pembayarannya tunai, jenis SPP-nya uang muka atau panjar. Oke, ini ada yang tanda tangan juga, bendahara dengan pelaksana kegiatan. Nilainya sekian, nilainya itu. Kemudian kita print, tanda tangan, dan kita satukan lagi dengan SPP-nya tadi. Kita gabung, kita header. Oke, itu telah selesai pencairan. Kemudian beberapa waktu kita lihat lagi bukti pencairannya. Ternyata di sini sudah tidak ada lagi bukti pencairan. Kenapa tidak ada? Karena SPP tersebut telah dicairkan. Di form bukti pencairan hanya menampilkan SPP yang belum dicairkan. Jadi SPP-nya tadi sudah hilang karena sudah dicairkan dan berpindah posisinya di menu browse, karena di browse ini akan terlihat SPP yang sudah dicairkan. Oke, keluar. Kemudian tahap selanjutnya, pelaksana kegiatan sudah melakukan belanja, makanya beberapa waktu kemudian sebelum 7 hari PTPKN atau pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan atau menaikkan SPJ kegiatan. Jadi SPJ panjarnya diserahkan ke bendahara.
Sini menunya, bendahara harus mencatat pendatausahaan, SPJ kegiatan, kemudian SPJ panjar, karena tadi berupa panjar. Ternyata di sini baru satu, yang tadi barusan kita buat. Kita klik 2 kali, kita tambah nomor SPJ otomatis, nggak perlu kita entrikan secara manual. Tanggalnya adalah pada bulan April, tanggal 8. Tadi tanggal 4 kita memberikan panjar, tanggal 8 SPJ-nya sudah disampaikan oleh pelaksana kegiatan. Kita pilih uraiannya SPJ panjar kegiatan. Jadi kita tinggal ubah, kalau tadi SPP sekarang SPJ panjar, terus kita buat nama kegiatannya, kegiatan operasional kantor wali nagari. Udah, kita simpan dulu, baru kita isikan detail rekeningnya. Oke, masih kosong, kita tambah, kita cari. Oke, ada 4 rekening. Pertama kita pilih dulu alat tulis kantor, nilainya 1 juta. Ini kita membukukan kwitansi-kwitansi yang telah diserahkan pelaksana kegiatan. Simpan dulu. Setelah kita simpan, dari panjar yang dicarikan sebanyak 1 juta, kita SPJ-kan berupa ini kwitansi. Ini KWT artinya kwitansi. Jadi yang kita bukukan di sini adalah benar-benar kwitansi SPJ yang telah disampaikan oleh pelaksana kegiatan. Kita tambah. Nomornya otomatis. Kita lihat tanggal yang ada di bukti kwitansi tersebut. Tanggal berapa di kwitansinya. Ternyata tanggal kwitansinya adalah tanggal 6. Pada tanggal 6 telah dilakukan belanja sesuai bukti kwitansi. Itu uraiannya, pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan OP kantor pada toko bunga. Uraian ini sesuaikan dengan yang kita ketik di bukti kwitansi yang ada dengan nilai 500. Nama ini adalah nama orang yang menandatangani kwitansi. Apakah itu nama pemilik toko atau nama siapa saja yang menandatangani sebagai penerima di kwitansi. Bisa jadi kalau untuk honor atau untuk gaji yang menandatangani adalah kepala desa atau wali nagarinya. Tapi karena ini belanja ATK, berarti yang tanda tangan adalah pihak toko, orang yang bekerja di toko atau pemilik tokonya. Untuk alamat disesuaikan dengan lokasi orang yang tanda tangan. Di sini Lunang. Untuk 3 item yang berikut, bank, nama bank, nomor rekening, dan NPWP, di sini saya kasih strip-strip saja, nggak usah diisi karena masih ada beberapa kendala kalau kita isi. Jadi biarkan dikasih strip, tapi jangan dikosongkan. Jumlah cairnya 1 juta, jumlah bukti 500. Kemudian masih di tab ATK, ternyata kwitansinya ada 2. Untuk belanja 1 juta di SPJ-kan dengan 2 kwitansi. Kemudian tanggal 7 ada kwitansi lagi, pembayaran biaya pembelian ATK OP kantor pada toko cahaya. Lagi-lagi saya ingatkan, ini urainya sesuai dengan bukti kwitansi yang kita punya. Nilainya 500, nama penyutornya misalnya Budi, nama penerima uangnya Budi, pemilik toko, alamatnya Lunang juga. Lagi-lagi ini kita strip, jangan dibiarkan kosong. Dibiasakan untuk selalu diisi. Simpan, dan lihat jumlah cair 1 juta, jumlah buktinya 1 juta juga. Berarti selesai untuk ATK. Kita kembali lagi ke rincian SPJ. Jadi kita ambil lagi, kita tambah, kita ambil lagi rekening yang satunya. Jadi ATK sudah hilang, tinggal 3 sekarang. Oke, kita pilih belanja kedua, itu belanja fotokopi. Kita simpan dulu. Kemudian baru kita isi belanja fotokopi apa saja SPJ-nya. Kita tambah. Tanggalnya tanggal 6. Jadi nomor kwitansi otomatis jadi 3. Pembayaran biaya fotokopi pada toko pada toko bagus, nilainya 500. Ternyata ini sama dengan nilai panjar yang diberikan. Nama penerimanya Anto, alamatnya Lunang
strip lagi, jangan dibiarkan kosong, simpan. Oke, dari uang 500 yang dipanjar, buktinya juga 500, selesai. Kembali lagi ke rincian SPJ, kita tambah lagi. Kita mau pertanggungjawabkan rekening yang ketiga ke belanja, pakaian dinas dan atributnya. Kita simpan dulu, klik 2 kali untuk mengisi rincian kwitansi, tambah, isinya berurut, udah jadi nomor 4. Tanggalnya tanggal 8, jadi seluruh kwitansinya harus di bawah tanggal 8 karena pertanggungjawaban dilakukan tanggal 8. Pembayaran biaya pembelian pakaian dinas pada Yoyo Taylor misalnya, nilainya 2.400.000 sama dengan jumlah yang dimintakan. Nama penerimanya Yoyo, alamatnya Lunang. Ini kita strip lagi dan kita simpan. Oke, kemudian kita lihat di sini angkanya 2.400.000, berarti sudah masuk kategori belanja yang kena pajak. Pajaknya 2, karena di atas 2 juta berarti harus ada pajak PPN dan PPh dua-duanya. Pertama kita klik potongan, kita pilih PPN pusat. Di sini kita klik PPN, dia otomatis nyari sendiri. Ini perhitungannya, kita set. Oke, angkanya langsung pindah ke nilai. Coba kita simpan, ternyata ada pesan error. Nah, ini yang masih ada bug atau kelemahan di aplikasinya, jadi kita biarkan saja, ininya kita hilangkan, kita simpan lagi. Cannot be located, have been changed since it was lost rate, berarti ini udah tersimpan sebenarnya, jadi kita nggak perlu klik simpan katanya. Jadi kalau kita simpan lagi akan menyebabkan adanya duplikasi data. Oke, sekarang kita tambah lagi untuk PPh pasal 22. Kita klik 22, langsung PPN nya juga ikut terchecklist. Ini kita set yang untuk 22 saja. Kita simpan lagi pesan yang sama. Oke, datanya telah dirubah katanya. Udah, biarkan saja, kita batal. Walaupun kita batal, ternyata angkanya tetap masuk di 32.700. Oke, kita sudah pungut pajak untuk 2 jenis pajak. Ini oke, ini rincian SPJ-nya kita coba cetak dulu. Sini ada 3 cetakan laporan panjar. Ini ada yang tanda tangan. Dari jumlah panjar 4.400.000, nilai SPJ-nya 3.900.000. Sisa dananya ada masih 500, berarti ada uang 500 yang tidak jadi digunakan. Jadi uang tersebut menjadi sisa panjar. Oke. Ini harus kita print, kita tanda tangani ke nama-nama yang ada, kita tutup. Kemudian sisa oke, kita lihat dulu. Di sini SPJ sudah, ini ada menu sisa panjar. Sisa panjar harus dikembalikan lagi kepada bendahara dengan klik menu sisa panjar. Ini adalah SPJ-nya tadi. Lihat ada selisih 44 jadi 39, selisihnya 500.000. Mengembalikan, klik 2 kali, kita tambah, ini nomornya pengembalian sisa, jadi dikembalikan pada saat dia menyampaikan pertanggungjawaban atau SPJ tanggal 8 April. Oke. Pengembalian sisa panjar kegiatan. OP kantor, nilainya sudah ada langsung 500. Ini dengan asumsi seluruh uang yang berlebih di pelaksana kegiatan dikembalikan lagi kepada bendahara. Kemudian kita simpan, cetak. Nah, ini bukti pengembalian panjar. Berarti sisa uang panjar 500, jumlah yang dikembalikan 500, berarti sudah tidak ada lagi uang di tangan pelaksana kegiatan. Ini kalau uangnya dikembalikan. Kalau tidak, berarti kita tidak perlu membuat pengembalian sisa panjar. Oke, selesai. Tahap selanjutnya kita akan masuk ke tahap definitif di sisi selanjutnya.